Sujono, Joko, dan Lastri adalah tiga sahabat yang hidup dalam kemiskinan di sebuah desa kecil di kaki gunung. Kehidupan mereka dipenuhi perjuangan. Sujono bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan. Joko adalah seorang nelayan kecil yang hasil tangkapannya seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Lastri berjualan makanan kecil di pasar dengan keuntungan yang nyaris tak seberapa. Mereka sering berkumpul di sebuah warung kopi tua di desa, berbincang tentang mimpi-mimpi yang sepertinya mustahil tercapai. Desakan ekonomi membuat mereka semakin terpuruk, terutama setelah desa mereka dilanda banjir yang merusak sawah dan ladang. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, mereka kembali berkumpul di warung kopi itu. Obrolan mereka penuh dengan keluhan tentang hidup yang terasa tak adil. Kalau begini terus, kita tidak akan pernah keluar dari kemiskinan, keluh Sujono sambil mengaduk kopi hitamnya yang mulai dingin. Aku sudah capek bekerja keras, tapi hasilnya selalu nihil. Sama saja, sahut Joko. Setiap hari aku melaut dari pagi buta sampai malam, tapi ikan-ikan seperti menghilang entah kemana. Aku bahkan harus berhutang untuk membeli bahan bakar perahuku. Lastri hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul betapa sulit hidup mereka bertiga. Namun, malam itu, obrolan mereka terganggu oleh seorang pria tua yang duduk di sudut warung. Pria itu menyela dengan suara serak. Kalian tahu tentang Danau Sumalirang? Tiga sahabat itu saling berpandangan sebelum menggeleng. Pria tua itu tersenyum misterius, memperlihatkan deretan giginya yang tidak lengkap. Danau itu bukan tempat biasa, katanya. Banyak orang yang dulunya miskin kini hidup berkecukupan setelah mendatangi danau itu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kata-kata pria tua itu menimbulkan rasa penasaran. Lastri, yang dikenal paling penakut, mencoba mengabaikan obrolan itu, tetapi Sujono dan Joko justru semakin tertarik. Harga? Maksudnya apa, Pak? Tanya Sujono dengan suara lirih. Pria tua itu hanya terkekeh, tak memberikan jawaban yang jelas. Datanglah sendiri ke sana, jika kalian cukup berani, ucapnya sebelum meninggalkan warung dengan langkah tertatih-tatih. Malam itu, Sujono, Joko, dan Lastri tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua tersebut terus terngiang di kepala mereka. Akhirnya, setelah beberapa hari diskusi dan perdebatan, mereka memutuskan untuk mendatangi Danau Sumalirang. Mereka pikir, apa yang bisa lebih buruk dari kemiskinan yang telah menghantui mereka selama ini? Meski ada rasa takut, harapan akan kehidupan yang lebih baik mendorong mereka untuk mencoba. Pada malam yang gelap gulita, ketiganya berjalan menembus hutan menuju Danau Sumalirang. Langit tertutup awan tebal, dan hanya cahaya senter kecil yang menerangi jalan mereka. Kabut mulai menyelimuti ketika mereka mendekati danau, menciptakan suasana yang mencekam. Di tengah keheningan, mereka mendengar suara gemerisik dedaunan seperti ada yang mengawasi. Lastri menggenggam erat tangan Sujono, tubuhnya gemetar ketakutan. Setibanya di tepi danau, mereka disambut oleh pemandangan air yang hitam pekat dan permukaan yang memantulkan bayangan mereka dengan samar. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang kakek tua dengan tongkat kayu. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan cahaya aneh. Kalian datang untuk mencari kekayaan, bukan? Tanyanya dengan suara yang dalam. Ketiganya terkejut, tetapi hanya mengangguk. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, lanjut kakek itu. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kalian harus membawa darah seekor kambing hitam dan makanan sebagai sesaji. Kedua, kalian harus berjanji untuk tidak pernah melupakan asal kekayaan kalian. Jika melanggar, konsekuensinya akan berat. Sujono, Joko, dan Lastri saling bertatapan. Meski ragu, mereka akhirnya setuju. Esok malam, mereka kembali ke danau dengan membawa kambing hitam dan sesaji berupa nasi kuning, daging ayam, dan buah-buahan. Ritual dimulai, dipimpin oleh kakek tua itu. Ia menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti, dan suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Angin kencang berhembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam danau. Ketika ritual selesai, kakek itu berkata, "Mulai sekarang, kehidupan kalian akan berubah.
Kalian akan memiliki kekayaan yang kalian inginkan. Tapi ingat, jangan pernah melupakan janji kalian. Setelah itu, kakek tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan dan rasa lega yang aneh. Benar saja, kehidupan mereka berubah drastis. Dalam hitungan minggu, Sujono mendapat ladang baru yang panennya selalu melimpah. Joko menjadi pedagang ikan sukses dengan hasil tangkapan melimpah. Sementara Lastri membuka restoran besar yang selalu dipenuhi pelanggan. Kekayaan mereka melimpah, dan kehidupan mereka terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik oleh hal-hal aneh yang perlahan muncul dalam kehidupan mereka.